And everybody's watching her, but she's looking at you. Yang diwakili oleh Bapak Kepala Dusun Wilayah 3, Bapak Osman Ismail SPI, yang kami hormati dosen pembimbing lapangan Nurse Zulkifli B. Pomalango SKFMK, yang kami hormati aparat desa Pentadio Barat, ibu-ibu kader Pentadio Barat, serta tamu undangan yang berbahagia, dan juga yang saya cintai rekan-rekan KKMPK Universitas Negeri Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala anugerahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara launching dan penyerahan website GAS Gizi Anak Seimbang kepada pemerintah desa Pentadio Barat, serta pelatihan kader dan ibu balita tentang MTASI. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami. Kepada Nurse Zulkifli Pomalango SKFMK, disilakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa wala la hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati kepala desa, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Osman Ismail SPI, yang kami hormati barangkali turut hadir kader kesehatan, yang kami hormati aparat desa yang sempat membersamai pada pertemuan kali ini, ibu-ibu yang Bapak ini tidak ada ya. Jadi ibu yang insya Allah kita semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari istimewa untuk rekan-rekan mahasiswa dari jurusan keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami tahu bahwa Bapak Ibu biasanya di jam seperti ini kalau bukan istirahat sibuk dengan aktivitas masing-masing mungkin ya, barangkali kejar-kejar anak, barangkali menonton sinetron yang disukai, apalagi kalau Indosiar itu kan sekian banyak episode tidak mau habis. Nah jadi insya Allah dengan niat baik Bapak Ibu untuk bisa menerima materi hari ini atau informasi, semoga juga bisa memberikan dampak positif kepada anak-anak sebagai generasi bangsa ke depan. Baik, salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat beliau, dan insya Allah rahmat tersebut bisa sampai kepada kita sampai nanti di yaumil akhir nanti. Ya, kami ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf. Tadi saya sendiri, kebetulan kami bertiga dosen pendamping, hanya saja dengan berbagai aktivitas di kampus, sehingga saya pun mewakili dari teman-teman. Mohon maaf agak terlambat sedikit, karena alhamdulillah di prodi kami barusan tadi dapat proyek untuk pengembangan kelas di jurusan, dalam hal ini pembuatan smart class. Jadi nanti tepatnya di RK 45, nanti teman-teman ketika kuliah lagi insya Allah atau balik lagi ke kampus, itu nanti bisa menggunakan fasilitas kelasnya yang sudah difasilitasi dengan smart class. Jadi nanti ada papan yang basicnya sudah dalam bentuk TV, Android, jadi nanti bisa digunakan. Nah sehingga berkat kegiatan tadi, sehingga saya permohonan maaf kami sudah datang beberapa hampir sejam barangkali acara ini kita mulai. Yang berikut ucapan terima kasih kepada pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa yang alhamdulillah sudah menerima kami dengan baik, terlebih khusus untuk ibu-ibu
masyarakat yang ada di desa ini yang telah Pentadu Barat ya. Ini desa atau kelurahan? Oh desa, ya insya Allah akan jadi kelurahan ya. Karena nanti kan Telaga ini diusung menjadi salah satu kota madya ya, menjadi kota madya di Provinsi Gorontalo. Nah, adapun hal-hal yang nantinya kami akan sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan program yang dibawa oleh mahasiswa. Sekedar informasi saja bahwasanya mahasiswa kami yang turun di desa ini adalah mahasiswa yang sudah bekerja. Jadi mereka sudah dari prodi D3, alhamdulillah sudah lanjut di UNJ untuk pendidikan akademik dalam strata S1. Jadi secara pengalaman, Bapak Ibu ini sudah kerja di berbagai tempat fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi barangkali bisa kenalan, siapa tahu nanti ketemu di tempat kerja, nah bisa saling sapa. Semoga saya mendoakan semoga jasanya mereka tidak digunakan ya. Artinya semoga ibu-ibu sehat. Iya. Jadi bayangkan jasa-jasa mereka ini tidak digunakan, artinya tidak masuk puskes atau rumah sakit. Jadi kalaupun nanti kita membawa keluarga, nanti bisa saling silaturahmi seperti itu. Dan mungkin minta tolong sedikit boleh. Minta tolong dipantau atau mungkin secara administrasi. Nah, mengingat program yang dibawa saat ini adalah gizi anak seimbang yang kemudian tadi sudah disampaikan dikaitkan dengan pelatihan MPASI. Nah, kita melihat sekarang Bapak Ibu perkembangan terkait anak-anak dilihat dari status gizi, bahkan secara postur tubuh kita ini bisa dikatakan tingginya semakin tahun semakin menurun ya. Nah, jadi biasanya salah satu faktor itu adalah status gizi daripada makanan yang dikonsumsi. Belum melihat perkembangan saat ini, makanan yang disajikan itu lebih banyak siap saji. Yang seharusnya kita Indonesia, bahkan kalau orang Barat itu datang ke Indonesia, mereka heran, kok bisa makanan di Indonesia yang secara sumber daya alamnya itu bisa mudah dapat ikan, saya tahu. Nah, tiba-tiba disajikan makanannya ikan yang kemudian dibalut dengan tepung. Kan sekarang di rumah makan begitu ya. Begitu juga dengan ayam. Nah, kalau ayam digoreng biasanya kan tepungnya lebih tebal. Padahal lebih baik ketika sajian makanan yang dibuat itu ya dalam keadaan fresh seperti itu. Jadi inilah yang barangkali menjadi faktor mengapa status kesehatan di Indonesia itu berdampak begitu berkaitan dengan gizi. Belum lagi kita harus menjadi perhatian pada anak-anak. Nah, jadi kalau anak-anak sebisa mungkin sampai di usia 6 bulan itu ASI-nya full, ASI eksklusif. Jadi kalaupun ada penyesuaian yang barangkali perkembangannya lebih cepat, karena ada anak-anak yang usia misalnya mereka 3 bulan, 4 bulan, itu mereka dengan ASI tidak cukup. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan. Kalau nanti makanan yang tidak cukup, dia nangis di tengah malam, nah itu bisa langsung didukung dengan MPASI, meskipun belum genap 6 bulan. Begitu. Jadi ini update yang kemarin juga kita sudah sempat ikuti, dan nanti Bapak Ibu agar lebih yakin nanti konsultasi dengan tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun perawat. Nah, itu. Jadi hal-hal yang demikian perlu dikonsultasikan. Belum lagi budaya yang ada di Gorontalo ini biasanya menggunakan ilmu orang tua. Terkadang itu ada beberapa yang betul ya, tetapi ada beberapa hal perlu kita luruskan. Ada beberapa jenis minuman, daun-daunan yang sering disuruh konsumsi pada anak-anak, padahal kalau di usia 0 sampai 6 bulan itu baiknya ASI eksklusif. Jadi jangan dicampur dengan minuman yang lain. Sekalipun itu alami, tetapi tidak ada minuman yang memang kandungan gizinya lengkap selain ASI. Seperti itu. Yang berikut, alhamdulillah mahasiswa kami sudah mengembangkan sebuah website. Ini nanti Bapak Ibu barangkali bisa digunakan secara umum ya bagi masyarakat. Bisa nanti meninjau secara mandiri bagaimana status gizi daripada anak. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan usia, berat badan, dan tinggi badan. Makanya hari ini, alhamdulillah atas sekian upaya daripada mahasiswa, aplikasi ini bisa langsung diserahkan ke desa. Nanti bisa digunakan oleh kader juga, kader kesehatan, terlebih khusus untuk masyarakat. Nanti bisa dibagikan linknya, Bapak Ibu bisa langsung terkoneksi ke website ini, kemudian tinggal memasukkan data. Seperti itu, sehingga mohon perhatian dari ibu-ibu sekalian ketika materi dari mahasiswa sudah menyampaikan terkait materinya, begitu, karena mengingat aplikasi ini bisa digunakan dan bisa memantau status gizi daripada anak-anak dari ibu, begitu. Insya Allah ini anak-anak menjadi generasi yang luar biasa, karena setelah beberapa orang dari luar daerah datang ke Gorontalo, mereka sempat melihat peluang masyarakat yang ada di Gorontalo itu bisa memimpin negara Indonesia. Kenapa? Karena dilihat dari dua hal. Faktor yang pertama, karena kita punya letak geografis yang secara perikanan itu tidak ada dimiliki di wilayah lain. Kayak Nike. Nike itu meskipun dia sejenis ikan yang kecil, itu sebetulnya proteinnya tinggi. Gitu. Nah, cuma mungkin yang olahan makanannya yang perlu diperbaiki ya. Jadi kadang sudah jadi sudah dibuat tumis, gitu kan. Jadi kadar daripada protein yang dimiliki oleh Nike tersebut itu sudah berkurang. Kemudian dilihat dari segi pertumbuhan daripada burung malio. Nah, jadi kalau filosofi burung malio itu kan siapa yang lebih kuat nanti dia akan hidup. Ketika dia bertelur itu kan dia akan gali pasir lebih dalam, kemudian telurnya dia timbun di dalam, ditutup baru ditinggal.
Nah, nanti kan ketika dia menetas telur tersebut, siapa yang kuat dia akan naik. Jadi berdasarkan filosofi tersebut, ketika masyarakat Gorontalo bisa memimpin Indonesia itu akan lebih baik. Katanya seperti itu. Jadi ini memang secara ilmiah ditemukan sehingga siapa tahu dari regenerasi anak-anak ibu bapak ini bisa memimpin baik dari keluarga, daerah maupun sampai di tingkat nasional. Ya. Nah, jadi barangkali demikian arahan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Lebih dan kurangnya selebihnya kami menyerahkan nanti kepada Bapak Oslan Ismail kiranya bisa memberikan sambutan sekaligus bisa membuka acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Kepala Desa Pentadio Barat yang dimana diwakili oleh Bapak Oslan Ismail SPI serta membuka dengan resmi acara pada hari ini. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Balang SP Angket, selaku pembimbing dosen mahasiswa PKN Universitas Gorontalo, saya hormati Kordes, saya hormati adik-adik mahasiswa, saya hormati aparat desa yang berhadir, saya hormati yang hadir, saya hormati masyarakat yang telah memenuhi undangan kegiatan pada sore hari ini. Puji dan syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan terutama kesempatan kepada kita semua untuk dapat sama-sama hadir di tempat ini dalam serangkaian acara kegiatan mahasiswa yang sudah diprogramkan. Salam dan salam dari kita semua pada juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabatnya dan sahabat kita semua di Istiqomah dan semuanya yang ada amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya atas nama pemerintah Desa Pentadio Barat ucapan permohonan maaf oleh Bapak Kepala Desa Pentadio Barat di mana beliau tidak sempat hadir dalam acara ini karena beliau tadi sudah dihubungi, beliau masih ada kegiatan urusan secara mendadak dan itu beliau melalui Bapak Kadipati sampaikan kepada saya untuk dapat mewakili sambutan pemerintah dalam kegiatan pada ini. Yang berikut tadi saya atas nama pemerintah sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Zulkifli tentang aplikasi pelayanan gizi. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu kader dan tentunya program-program ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pentadio Barat setiap bulannya di pemerintahan yang di pelayanan posyandu dan ini sudah termasuk dalam program pemerintah dan alhamdulillah untuk mendukung program untuk pelayanan anak-anak balita tentunya ini sangat penting karena ini anak-anak kita ini adalah masa depan bangsa dan adanya gizi ini yang perlu kita mengimbangi untuk anak-anak kita terutama di usia-usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Ini yang perlu kita harus persiapkan untuk anak-anak balita kita. Dan tentunya saya optimis, saya tahu persis, saya selalu mengamati untuk anak-anak pelayanan anak-anak balita. Untuk itu harapan kami dengan adanya kegiatan mahasiswa KKN ini tentunya sangat penting ilmu dan kita sama-sama akan bagikan. Selanjutnya saya atas nama pemerintah Desa Pentadio Barat membuka acara yang website ini dengan resmi pada hari ini dan selamat untuk kepada ibu-ibu kader. Tentunya ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan pemerintah dan kami ucapkan terima kasih bila satu berikaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pada acara penyerahan, mari kita dengarkan pemaparan website GAS Gizi Anak Seimbang yang akan disampaikan oleh Koordinator Desa Bapak Indra Septian Abdullah. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya sebut nama beliau, Oslan Ismail SPI. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan
Nurse Zulkifli Pomalangu, Escape Care. Yang saya hormati aparat-aparat desa, para kader-kader desa, dan para ibu-ibu yang menyempatkan hadir pada tempat ini. Dan yang saya banggakan teman-teman KKN Profesi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan atau mengajarkan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara penggunaan website. Nama website kami itu yaitu GAS, Gizi Anak Sehat Seimbang. Gizi Anak Seimbang. Jadi sebelum saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana cara penggunaan dari website ini, saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi website ini mempunyai dua fitur, yaitu fitur kalkulator gizi sama konsultasi gizi online. Jadi di kalkulator gizi ini, di situ di kalkulator gizi dapat menghitung status gizi anak berdasarkan usia, tinggi badan, dan berat badan dari anak ibu. Dan yang kedua itu di kalkulator gizi juga dapat menampilkan grafik penyuluhan, grafik pertumbuhan anak secara interaktif. Dan yang ketiga, memberi saran berat dan tinggi badan yang ideal untuk anak ibu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan website dari Gizi Anak Seimbang. Untuk linknya sudah saya bagikan ke Kak Ninsi, ya. Nanti tolong bisa dibuka, nanti bisa diikuti. Ya, baik, terima kasih. Jadi cara penggunaannya yaitu, jadi untuk ibu-ibu yang tidak punya smartphone, nanti bisa minta tolong sama kader-kader kesehatan yang ada di Ventario untuk mengukur status gizi anak dari ibu-ibu. Ya, baik. Jadi untuk pertama-tama kita membuka link yang sudah saya bagikan. Setelah dibuka, di sini kan ada kalkulator gizi dan pelajaran lebih lanjut. Jadi ibu mengeklik kalkulator gizi. Ya. Lalu muncul tampilan seperti ini, ada status perkembangan gizi anak. Jadi di sini jika anak ibu jenis kelamin laki-laki atau perempuan silakan bisa diisi, ya. Dan di sini ada usia anak dari 0 sampai 60. Bisa disesuaikan dengan anak-anak ibu. Oke, baik. Setelah itu bisa diisi berat badan anak dan tinggi badan anak. Ya, misalnya saya contohkan, karena dia bisa diisi. Ya, berat badan. Untuk usia anak 2 bulan dan berat badan anak 630. Ini contoh saya sampaikan. Oke, baik. Dan tinggi badan anak 60. Oke, baik. Setelah itu, setelah semua terisi, di sini kita klik hitung. Kita klik hitung dan muncul seperti ini. Ada grafik dan ini. Di sini ada penjelasannya. Jadi di sini di usia 2 bulan anak Anda laki-laki berat badan 6,3 kg. Jadi di sini ada penjelasan dari website ini langsung berat badan anak sesuai dengan usianya. Jika berat badan tidak sesuai, nanti dituliskan di bawah sini. Dan yang kedua ada tinggi badan. Sama seperti yang tadi, di sini juga akan dijelaskan untuk tinggi badan apakah sesuai atau ideal. Ya, lanjut. Dan untuk berat badan menurut tinggi badan di sini juga ada. Jadi di sini juga akan tertulis berat badan anak sesuai dengan tinggi badan. Ada rekomendasi dari berat badan anak yang seharusnya, yang ideal akan tertera di sini. Ya, jadi aplikasi website ini sangat mudah digunakan untuk masyarakat yang ada di Desa Ventario Barat ini dan para kader. Tapi di sini kami mahasiswa menghimbau kepada para kader dan warga untuk tetap mengikuti posyandu walaupun sudah ada website ini. Masyarakat harus kurang kaget, nanti masyarakat sudah tidak mau datang lagi karena sudah ada, bisa di rumah, bisa mengecekkan dari rumah, bisa. Ya, diharapkan ini website hanya membantu ibu-ibu sekalian, tetapi harus ikut juga posyandu yang ada di desa, ya. Dan yang terakhir juga itu ada konsultasi dari gizi. Nantinya website ini kami sudah koordinasi dengan Puskesmas Telaga Biru. Nantinya website ini akan diberikan di Puskesmas dan konsultasi gizinya dari sana. Nanti akan terhubung dengan online, bisa dihubungi melalui online.
Baik, itu saja pemaparan dari saya. Jika ada ibu-ibu yang ingin bertanya, ada pertanyaan dari pemaparan hasil website ini? Iya. Ya, untuk ibu-ibu ada yang tidak dimengerti? Paham? Apa ada ibu-ibu yang? Ya. Iya. Ya, untuk Kak Ningsi bisa maju ke depan untuk mencoba tanpa diberi instruksi. Oke, baik. Dulu saja video, bukan video. Ya. Oke, baik. Ya, untuk Ibu Eka bisa maju ke depan untuk mencoba websitenya. Berempat bisa. Ya, ibu balita yang membawa handphone bisa maju ke depan. Dua orang. Ibu J. Tidak, cuma di link. Nanti mau bagikan link. Iya, kalau misalnya Oke, baik. Dipersilakan untuk duduk ibu-ibu. Satu orang lagi ada dari masyarakat, ibu-ibu. Memfasilitasi, mohon mahasiswa untuk memfasilitasi. Ada ibu-ibu lain lagi yang membawa handphone? Ibu Uci, ada? Iya. Mohon maju ke depan. Cuma mau kasih tunjuk bagaimana cara menggunakan website. Oke, baik. Kasihlah. Minta tolong maju ke muka. Kasih tunjuk. Ya, sini sudah tertulis ya. Jadi mudah sekali ini. Iya, langsung ya bisa. Iya, bisa. Jadi supaya ibu-ibunya tidak cemas dengan status gigi anaknya apakah kurang atau ideal. Jadi ini fungsi dari website yang telah kami buat. Iya, jadi mau dapat tahu. Iya. Ya, supaya tidak lagi mau baru di situ juga ibu ada konsultasi. Nanti dari puskes kami taruh konsultasinya di situ untuk nomornya. Jadi bisa dilihat. Di bawah sekali. Kalau misalnya terdapat masalah, baru ada ibu-ibu yang suka mengkonsultasi, nanti kami cantumkan ya. Kalau itu masih nomornya saya. Di sini kan saya masih cuma 45 hari, jadi tidak menetap. Jadi saya mau ganti dengan puskes nomor. Untuk bisa. Tidak boleh membuka dari situ link. Tidak boleh membuka dari situ link kasih.
Oke, baik. Jika sudah dimengerti, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya penyerahan website GAS Gizi Anak Seimbang dimohonkan kesediaan dari Bapak dosen pembimbing penyerahan, dosen pembimbing lapangan untuk dapat menyerahkan website GAS kepada pemerintah Desa Pentadio Barat. Dan juga dimohonkan kesediaan dari Bapak Oslan Ismail SPI dan juga perwakilan dari Ibu Kader, Ibu Nurlaningsi Antula agar bisa dapat menerima link barcode yang nantinya akan diserahkan. Mohon izin Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dari untuk launching dan juga penyerahan website GAS Gizi Anak Seimbang. Tetapi mohon izin Ibu-Ibu Balita dan Ibu Kader selanjutnya masih ada kegiatan pembuatan MPASI, jadi dimohonkan tetap masih di tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa dan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua dan juga menjadi nilai kebaikan. Untuk itu, saya Yolisi Haigirisa sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Langsung demonstrasi. Oh iya. Tetapi karena berhubung tadi saya membukanya dengan pantun, jadi saya akan mengakhirinya juga dengan pantun. Jadi jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Ketemu kunti di perempatan, ada tuyul di belakangnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan kangen sama pembawa acaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman KKN yang untuk bertugas dalam mendemonstrasikan pembuatan MPASI, insya Allah untuk pembuatan MPASI-nya tidak lama ya Ibu. Mohon izin Ibu Kader, Ibu Balita untuk agar bisa foto bersama terlebih dahulu. Karena berhubung dosen pembimbing lapangan kami akan ada kegiatan juga di